Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Kang Maftufin ya. Hari ini saya akan memberikan suatu resep formula ya, yang selama ini saya gunakan untuk penyemprotan padi untuk memperbanyakkan anakan serta untuk menyuburkan tanaman lain jenis sayur mayur dan holti ya. Pupuk ini sangat efektif bagi saya karena khasiatnya sudah saya buktikan sendiri. Untuk padi yang kemarin ini hasilnya bisa ini Anda simak dari aplikasi ya. Anakannya luar biasa banyak. Ini yang di pematang, yang di tengah situ banyak, dan malainya luar biasa ini padi. Jika memang kita aplikasikan pupuk organik ini ya, jadi aplikasikan pupuk organik ini ya, jadi memang biasa ini cemaskan karena aplikasi obat cuma pembuatan sendiri dengan air kelapa. Untuk tanaman belimbing saya pun bisa Anda simak ya di videonya ini ya. Ini trubusnya itu sangat luar biasa, tunas-tunas barunya sangat lebat sekali, dan buahnya tidak berhenti-berhenti. Kalau memang kita sering semprot dengan PSO yang saya buat ini ya, nih ini bukti dari POC, telur ya, air kelapa sama tetes tebu yang difermentasi ya. Ini hasilnya. Itulah gambaran-gambaran di antara yang saya pakai dengan POC ini ya. Bisa dibilang POC, pupuk organik cair maupun pupuk hayati, karena di dalamnya ini kandungannya cuma hanya bahan-bahan yang di sekeliling kita yang dilihat tidak begitu fenomenal ya, karena memang sudah terbiasa kita jumpai di sekeliling kita. Bahan-bahannya apa dan cara membuatnya bagaimana, ikuti terus di channel Kebun Anggur 5758. Di sini banyak info dan mengenai pengalaman saya pribadi di dalam berkebun, baik di kebun anggur khususnya hari ini, dan berkebun melon, semangka, padi yang tahun-tahun yang lalu yang memang sudah saya alami. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika memang video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ini akan saya buatkan cara meracik dari POC yang saya selalu gunakan untuk masa vegetatif, yaitu masa di mana dia masa-masa penyuburan tanaman ya teman-teman. Bahannya tidak terlalu mahal, bisa kita dapatkan di sekeliling kita, yaitu air kelapa ya, air kelapa. Air kelapa ini bisa kita beli di pasar, di tempat orang-orang yang memetik apa itu kelapa, yang jual kelapa ya. Biasanya di situ sudah diberi tempat wadah. Nah, kita bisa beli di situ baik biriginan maupun eceran yang sedikit. Yang kedua yaitu adalah telur ya. Telur. Yang ketiga tetes tebu. Ini tetes jika tidak ada, bisa kita gunakan gula merah jika tidak ada tetes. Tapi kalau dengan tetes tebu ini lebih murah cara pembuatannya ya. Nah, untuk takarannya bagaimana teman-teman ya? Ini adalah wadah, dan ini air kelapa, ini telur
biasanya jika kita membuat itu skala besar ya, dalam arti setidaknya biasanya saya buat itu 20 liter ya, dengan trigen yang 20 literan itu. Kenapa? Karena memang kita kebun yang kita pakai. Kalau teman-teman cuma punya tanaman di pekarangan 1, 2, atau 3 ya, bisa membuat sesuai yang diinginkan ya, jadi tidak harus membuat banyak, tidak, cuma ini sebagai tutorial saja, maka saya akan membuat 1 tel saja ya untuk tutorialnya. Nah, ini telur 1 ya, telur 1 ini, nah, telur 1 ini kita ambil ini ya, kuning telurnya saja ya. Nah, kita ambil kuning telurnya saja. Setelah itu kita aduk sampai merata, sampai homogen, benar-benar homogen ya. Kenapa saya ambil kuningnya saja? Karena jika dengan yang putih itu biasanya nanti yang putih itu tidak bisa hancur. Nanti setelah fermentasi biasanya menggumpal ya. Jadi nozzle-nya itu tidak bisa lancar. Kita aduk sama homogen. Nah, biasanya kalau saya membuat 1 trigen 20 liter itu saya beri telur 1 kilo ya. Jadi perbandingannya biasanya 1,5 liter itu 1 telur. Nah, sisanya dari telur ini nanti bisa kita buat PSB ya. Jadi tidak membuang barang. Sekarang ini kita takar untuk tetes tebunya. Untuk tetes tebunya kita beri 250 ml. Kalau membuat untuk 20 liter biasanya saya beri 3 botol ya, 3 botol tetes tebu ya. Sekarang kita campurkan dengan air kelapanya ya teman. Kita campurkan dengan air kelapa. Untuk masa vegetatif ya, itu sangat subur. Untuk tanaman padi itu peranakannya luar biasa banyak dan sehat tanamannya. Tahun-tahun ini tuh segala pupuk itu mahal, makanya harus alternatif dengan pupuk-pupuk yang memang murah meriah tetapi hasilnya tidak murah ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan nih, telurnya yang sudah kita aduk tadi. Setelah ini kita masukkan ke botol ya. Ini bubuknya sudah jadi, tapi belum maksimal jika digunakan. Ini harus kita tunggu sampai 2 minggu baru bisa kita gunakan. Yang perlu diingat teman-teman, dari setelah kita tuangkan ke dalam botol ini nanti akan mengeluarkan gas ya. Jadi gasnya sangat cepat sekali. Maka dari itu sebisa mungkin untuk ini dikempeskan dulu, baru ini ditutup. Jadi posisi ini kepeng ya. Nanti ini setelah ada gasnya biasanya dia akan menggelembung. Nah, untuk menghindari ini jebrot ya, ini lepas, cara membukanya nanti pelan-pelan sedikit demi sedikit biar gasnya keluar ya. Untuk penggunaannya ini kalau padi ya, ini untuk padi, untuk memperbanyak anakan, jadi diberi nih
300 mili atau 200 mili ya per tangki. Nah, untuk padi biar subur dan anakannya banyak. Tetapi kalau untuk whole tea sejenis anggur, melon, semangka ya cukup setengahnya saja. Jadi 200 mili atau 150 mili saja per tangki. Bermanfaat bagi teman-teman petani baik yang mengembangkan anggur dan tanaman yang lain, khususnya tanaman padi. Bagi petani padi yang sekarang mengeluh masalah pupuk mahal, POC ini bisa sebagai alternatif untuk memperbanyak anakan dari tanaman padi ya. Nah, tapi ini saya buat khusus untuk masa vegetatif. Nanti masa generatif akan saya bikinkan tutorial untuk POC yang untuk memang masa-masa generatifnya. Itu dulu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.